Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang teman-teman. Ketemu lagi dengan Rahini Channel. Untuk kegiatan kali ini kami akan melakukan atau menginformasikan ke teman-teman bagaimana penyusunan atau pembuatan atau desain untuk melipat gandakan koloni tanpa splitting. Nah, tentunya juga perlu kami sampaikan kelebihan dan kekurangannya untuk penggandaan koloni. Ini Thoracea. Ini tentunya kelebihannya adalah pertama, koloni kita tidak akan melemah. Itu yang pertama. Terus cocok untuk penghobi dan juga pembudidaya, karena di sini tentu koloni itu akan berkembang biak terus tanpa terganggu. Dia akan ini terus berkembang biak terus tanpa dia akan harapannya itu tidak akan pecah koloni secara alami, karena kita intervensi dengan menyediakan tempat-tempat yang sesuai. Nah, maksud kami untuk tempat-tempat sesuai tadi ada hubungannya antara desain topping untuk panen madu, lalu topping untuk memperbesar koloni itu beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman kan selama ini mengenal ya topping untuk panen madu, tapi kadang-kadang kaget, loh kenapa kok saya maunya panen madu kok yang keluar malah broadcell. Nah itu sebenarnya teman-teman sudah menemukan ya, cuma belum bisa memanfaatkan. Nah kami sama halnya, jadi waktu baru-baru kami juga kaget, tapi akhirnya kami ambil dari sisi positifnya. Nah, kalau desain untuk Thoracea ini ya teman-teman, untuk pengembangan dengan internal, artinya kita tidak melakukan splitting. Oh mohon maaf, jadi kalau untuk metode pengembangan pengembang biakan ini dengan internal, artinya dengan penambahan topping dengan desain disesuaikan, itu memang kurang sesuai untuk teman-teman yang untuk ini ya, untuk penjual koloni memang nggak kurang tepat, tapi bisa aja untuk kita kembangkan dengan jual cara dengan kondisi seperti metode yang kami ini ya, kami sharing videonya ini. Tapi umumnya tidak itu tidak seperti itulah kalau teman-teman yang untuk menjual koloni, karena tentunya kalau kita buat seperti ini tidak bisa dipindah-pindah, karena nanti toppingnya bisa 2, 3, 4 dan seterusnya, tergantung nanti bagaimana desainnya. Baik, kita masuk ke masalah desain. Jadi desain kami mengenal dua teman-teman. Jadi kalau awal-awal kita kan kaget ya, ketemu si koloni kita kok tiba-tiba bukannya yang kita harapkan kan madu ya, awal-awal ya itu madu. Nah ternyata yang kita peroleh bukan madu teman-teman ya. Biasanya kita peroleh di sini telur ya, jadi di samping lubang ini, lubang di topping ini bukannya madu tetapi broadcell dan si koloni-koloni muda. Nah ini dari sini kami mengambil hikmahnya. Jadi oh berarti kalau kita menggunakan metode seperti ini toppingnya dengan lubang tengah, karena dia karakter dari alamnya itu si koloni setiap ada lubang yang lurus vertikal, dia akan mendorong si ratu ini sama broadcell ini ke bawah ke atas. Itu yang bisa kami sementara ambil. Nah akhirnya ini tidak bisa menyelesaikan masalah untuk mengembangkan koloni dengan non splitting. Mau tidak mau teman-teman harus melakukan splitting secara real. Tetapi tetap saja karakter koloni akan seperti itu. Jadi kita yang harus kita benahin desainnya. Nah, walaupun bagaimana desain ini harus kita rubah. Nah, untuk kita memperbanyak koloni, desainnya adalah dengan cara si topping ini lubangnya di tengah, teman-teman. Jadi kita buat seperti ini, lurus, maka dia akan nanti broadcell naik. Nah, bagaimana dengan kalau desain untuk panen madu? Nah, kalau untuk desain panen madu, kami menggunakan ini. Dengan metode seperti ini, yaitu kita buat lubang di pojok. Nah, di pojok ini bisa kita buat satu boleh, dua boleh. Cuma kalau satu, usahakan diameternya besar. Kalau dia dua, buatlah kecil-kecil. Kalau empat, dibuat kecil-kecil lagi. Tapi usahakan kalau kami yang punya koloni yang dari Lampung, itu kami buat dua. Jadi untuk produksi madu itu seperti itu. Nah,
Fungsinya apa sih ini? Dengan perbedaan yang kalau yang ini tadi adalah lubang tengah. Nah, lubang tengah itu mendorong koloni untuk cenderung produksi broselnya itu terus naik terus, berhubungan dengan berkembangnya si ini ya, koloni-koloni muda. Dia akan dorong terus ke atas. Nah, seperti itu. Nah, terus tekniknya bagaimana? Nah, caranya kalau kita menggunakan pengembangan internal tanpa splitting, maka ini ditaruh yang paling bawah. Nah, seberapa besar desain untuk teman-teman mau mengembangkan koloninya tergantung dari inti sini. Jadi kalau pengennya besar sekali, maka untuk topping yang untuk si ini lubang lurus ini buatlah yang sebesar mungkin. Nah, terus selanjutnya lagi diikutin dengan si yang lubangnya silang. Nah, selanjutnya dengan kondisi seperti itu, untuk si koloni itu broselnya naik kemungkinan kecil karena dia akan tertutup oleh ini. Jadi dia tidak akan naik karena karakter brosel itu dia itu naik ya, susunannya lurus terus. Nah, kalau dengan cara seperti ini nanti yang akan dihasilkan itu adalah pot-pot madu dan madu. Oke, sekarang kita aplikasikan untuk di sini. Kami akan mengembangkan untuk si Thoracea kami yang dari tebing tinggi. Ini baru kami punya satu dan itu memang untuk si pengembangan koloni. Jadi ini pun juga bisa kita jadikan untuk ini ya teman-teman, untuk panen madu saja. Cuma harus menghitung waktu. Jadi kapan sampai brosel itu tidak naik. Jadi nanti kita panen. Nah, tapi karena tujuan kami adalah selain panen madu juga membesarkan dari si koloni, maka kami berinovasi untuk melakukan seperti ini. Oke, itu ya. Jadi ini sekarang kita akan pasang. Oke. Gini ya teman-teman. Kita pasang sudah. Lalu kita letakkan cek ke atasnya. Oke. Ya, usahakan untuk toppingnya sama ya teman-teman, jangan gede kecil. Kalau gede kecil nanti tidak itu klop ya. Nah, ini seperti ini. Terus ini topping yang ketiga adalah cadangan teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini ada maksudnya ya. Jadi kalau tadi kan di sini ini ada bekas-bekas penutup ini, kita tarik ke atas. Tujuan utamanya adalah memancing si koloni ini, dan sebagian diikut ke atas. Nanti koloni yang ada di bawahnya akan naik. Jadi untuk merangsang dia untuk segera menempati tempat yang barunya. Nah, nanti kita akan observasi berapa lama dia butuh. Terus selanjutnya lagi, kalau untuk penutup, ya karena kebetulan juga yang ini kita gunakan untuk aplikasi non penutup plastik. Jadi kami gunakan metodenya begini teman-teman. Cara menanganinya supaya nanti bisa dibuka dengan mudah. Gini, jadi kita balik untuk si penutupnya. Ini penutupnya ini tidak kita kerekepkan begini ya. Tapi karena ini belum dilobangin, di atasnya nggak apa-apa kita tutup begini. Tapi kalau nanti sudah kita aktifkan yang di sini untuk produksi yang ketiga, maka penutupnya masangnya begini teman-teman. Jadi dibalik ya, teman-teman bisa ini balik, bisa seperti itu. Terus nanti juga bisa juga kedepannya pakai engsel juga bisa. Tapi kalau engsel itu nanti banyak kendala, dia nanti akan terpentok di atasnya ini. Nah ini kita nanti kita lanjutkan ya untuk observasinya sejauh mana nanti untuk si koloni ini berkembangnya butuh waktu berapa lama. Ini ya teman-teman untuk kegiatannya. Jadi ulas kembali dengan metode tanpa plastik. Itu yang harus pertama teman-teman pelajari adalah memahami si karakter koloni, apakah dia sudah naik topping, produksi madu atau belum. Semuanya terkendali oleh ada si corong. Jadi tidak lagi kita buka tutup melihat dengan plastik yang akhirnya akan menyebabkan bisa lupa ya, kalau tidak ketutup dan lain sebagainya, yang akhirnya akan merugikan kita dan juga si koloni itu sendiri. Nah, itu seperti itu. Terus berikutnya lagi nanti untuk pembukaan kami kira juga nggak begitu masalah, tapi masih
bisalah kita buka ya dengan baik. Tadi dengan obeng masih bisa, karena tadi untuk si resin itu adanya hanya di sekitar di ini saja, di papan topping yang di bawahnya. Jadi kalau kita lihat tadi, teman juga lihat di sana tidak menempelkan resin itu pada ini ya, ini kelihatan itu. Jadi seperti itu. Nah ini teman-teman, bagaimana cara mendesain si topping untuk broadcell, untuk mengembangkan koloni, dan untuk si produksi madu. Kalau untuk mengembangkan koloni, itu karakter alamnya adalah dia dari si log itu lari ke atas, itu lurus, corongnya, lubangnya lurus. Tapi kalau untuk produksi madu diusahakan ada di pojok-pojok. Akhirnya sekian teman-teman untuk berbagi video kegiatan kami, yaitu untuk bagaimana mendesain topping untuk broadcell dan juga untuk si produksi madu. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.